kita banyak mungkin gitu ya. banyak banget ini. Oh, istighfar aja kalau gitu. Ada nggak ya, solusi ya yang misalnya doa sapu jagat kan ada ya. Nah, ya kayak gitu. Sholat sapu jagat begitu. Maka hukumnya kalau kita sudah lupa nih, dulu ada orang melekedut misalkan ini melekedut dulu ini, kemudian iya. Kemudian dia, oh iya saya sholatnya sekian banyak, maka tidak harus mengganti semuanya itu, tidak. Bertobat. Hukumnya bertobat, kemudian ya sudah mengganti dengan amalan-amalan yang lain. Ya, kodok semampunya saja. Dalam. Ji. Ada orang yang mengatakan bahwa yang ada hukum mengodok itu hanya yang saat sholat. Mereka menggunakan dalil apa ya Pak? Yang mana? Yang orang-orang ini? Ya pendapat orang lain maksudnya. Jadi gini. Nabi Adam itu sama Siti Hawa. Ini mengenai masalah qada itu sebetulnya dari ada hadis yang bercerita tentang Siti Hawa. Siti Hawa ada. Nabi Adam itu diperintahkan sholat. Siti Hawa haid nih. Haid. Nabi Adam lapor. Gusti Allah, istilahnya. Ini gimana nih anak sahabat istri saya haid? Kan saya nggak ngerti gimana ini hukumnya. Maka Jibril ngasih tahu kalau haid maka hukumnya tidak diganti sholatnya. Udah. Kemudian datang bulan puasa haid. Wah kata Nabi Adam ini paling nggak diganti nih, kan nggak usah tanya. Akhirnya tentunya wudhu nggak puasa, tapi kemudian datang Nabi malaikat Jibril. Kenapa kamu kok tentang ketika sholat mengenai sholat kok haid tanya tentang puasa kan enggak? Ya kan begini, enggak. Kalau akhirnya karena dia nggak tanya, akhirnya yang puasa itu wajib diganti. Bisa jadi Nabi Adam kalau tanya itu bisa nggak dijawab. Hadis qudsi itu ya. Hadis cerita aja. Itu kayak gitu. Nanti juga ada dalam hadis Rasulullah juga melengkapi dengan hadis-hadis yang di bab puasa insyaallah kita bahas. Kalau yang dimaksud melalaikan, ini sebetulnya babnya itu bab yang lain ya. Yang enggak apa-apa, silakan. yang di surat Al-Ma'un ya. Kalau orang yang lalai dalam sholat, yang definisinya lalai dalam sholat itu yang gimana? Bablan itu Mas. Merembet ini. Sahun. Alladzina hum fi sholatihim sahun. Oh ya, sholatihim sahun. Sahun di tafsir Az-Zamakhsyari itu ada 3 arti. Ini bisa masuk pada sahun. Yang pertama, sahun yang pertama adalah dari kata sahiyah. Sahun itu kata lalai. Ini sama dengan kata nasiyah. Melupakan, lupa dan melupakan. Jadi sholatnya itu dengan sengaja dia lupakan, dipermainkan sholatnya. Dipermainkan sholatnya adalah orang yang melaksanakan sholat yang belang bentong kayak zebra, kadang putih kadang hitam, kadang putih kadang hitam, kadang sholat kadang enggak, kadang sholat kadang enggak. Saya pernah tanya itu bedanya zebra laki-laki sama zebra perempuan, ada yang tahu nggak? Laki-laki kita dulu baru cat putih. Iya, kalau balik ya. Kalau zebra laki-laki awalnya hitam, kemudian dicat putih. Kalau zebra perempuan awalnya putih dicat hitam. Padahal waktunya sama aja cuma. Ya, jadi ini ya. Jadi nasi ya dari kata nasi. Orang yang melupakan sengaja mempermainkan sholat. Jadi yang kata Az-Zamakhsyari
Imam Az-Zamakhsyari mengatakan bahwa orang yang mempermainkan sholat termasuk adalah an sholatihim sahun. Ya, makanya orang yang sholat kadang-kadang ada sholat atau apa, maka dia mendapatkan wailun, celaka. Karena sholat itu adalah amalan pertama yang akan ditanyakan oleh Allah di hari kiamat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seartinya ya, dengan sama. Sahun itu adalah fi'lun, mengerjakan ini ya. Walakin yusadun. Ya, mengerjakan tetapi kemudian dia menyia-nyiakan. Mengerjakan sholatnya kemudian tidak tidak menjadikan atau sholat itu seperti serius. Ya, formalitas yang kemudian tidak masuk ke dalam amalan sehari-harinya. Tidak mencegah dari fungsi-fungsi ke ke sholatannya itulah. Fahsya dan mungkarnya. Secara hukum fikih gugur kewajibannya. Termasuk fi'lun walakin yusadun adalah yang tidak memenuhi hak-hak sholatnya. Jadi ada yang pertama adalah rukun-rukunnya sholat tidak terpenuhi. Dia mengerjakan. Kalau tadi kan tidak mengerjakan atau kerjakan tapi belang bentong. Yang kedua itu mengerjakan dia, tetapi dia mencatat. Jadi yusadun itu cacat gitu. Cacat dalam pelaksanaannya. Dia cacat dalam rukunnya, cacat dalam apanya gitu. Tidak sempurna gitu istilahnya. Yang kedua, bisa jadi cacat ketika dia aplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi dia sholat tapi kemudian tidak dijelaskan kan, sholatihim sahun. Terus wallazina yura'un riya wa yamna'un al-ma'un, itu kan penjelasan daripada efek dari sholatihim sahun. Yang ketiga ini fi'lun, mengerjakan. Yusadun, dia tidak cacat. Walakin. Dia yuhliku, merusak amalannya dengan cara yang lain. Kalau dia cacat sholatnya dicacatin, kalau dia dirusak dengan amalan-amalan yang dosa besar. Kalau ini dosa kecil, kalau ini adalah dosa besar. Ini maksudnya adalah fi'lunnya